Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Fatih. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sering sekali saya mendengar orang-orang di sekitar saya mengatakan jika kita mengalami luka, kita harus mengobati luka tersebut menggunakan betadin. Namun apakah benar betadin adalah obat yang digunakan untuk penyembuhan luka? Dalam video ini, saya akan membahas miskonsepsi bahwa betadin adalah obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka secara sepenuhnya. Informasi-informasi yang saya bahas di sini diperoleh dari website Allo Dokter dan jurnal Canon Medica yang berjudul Proses Penyembuhan Luka ditinjau dari aspek mekanisme seluler dan molekul. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu betadin dan fungsinya terlebih dahulu. Betadin adalah obat yang mengandung 10% povidone iodin. Povidone iodin sendiri berfungsi sebagai antiseptik yang bekerja dengan cara merusak sel kuman dan membuat kuman menjadi tidak aktif. Betadin sendiri dapat digunakan pada daerah yang terluka untuk mencegah terjadinya infeksi. Namun, betadin bukanlah obat yang dapat digunakan untuk sepenuhnya mengobati luka. Hal ini disebabkan karena penyembuhan luka dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Dalam proses penyembuhan luka sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Inflamasi adalah proses peradangan yang disertai dengan pelebaran pembuluh darah. Inflamasi bertujuan untuk membersihkan luka dari kuman, benda asing, dan sel kulit mati. Pada tahap ini, komponen kekebalan tubuh akan membunuh kuman yang ada di sekitar luka. Inflamasi sendiri memiliki dua tahapan, yaitu hemostasis dan fagositosis. Tahap hemostasis adalah proses pembekuan darah menggunakan bantuan dari platelet. Platelet adalah sel yang ada di dalam tubuh yang berperan untuk membekukan darah apabila terjadi pendarahan. Setelah itu akan terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi adalah proses penyempitan pembuluh darah. Hal ini dilakukan agar darah tidak keluar dari luka. Tahap fagositosis adalah proses melebarnya pembuluh darah. Di saat proses fagositosis, sel darah putih akan digerakkan menuju daerah yang terluka. Sel-sel ini akan memakan sel-sel asing seperti bakteri untuk membersihkan sel-sel yang bisa membahayakan tubuh. Fase inflamasi pada umumnya terjadi dari saat didapatkannya luka hingga 5 hari lamanya. Selanjutnya adalah tahap proliferasi. Tahap proliferasi adalah proses pembentukan sel-sel baru dengan cara membentuk kolagen dan zat lainnya untuk membentuk jaringan baru pada daerah yang terluka. Proliferasi pada umumnya dimulai 3 hari sampai 21 hari setelah tubuh memiliki luka. Selanjutnya adalah proses maturasi. Proses maturasi adalah proses pematangan yang bertujuan untuk menyempurnakan terbentuknya jaringan baru yang kuat dan lebih stabil. Proses ini dimulai pada hari ke-21 sampai 20 tahun lamanya. Dalam tanda kurung, sistem reparasi tiap orang berbeda, jadi waktunya bisa berbeda-beda juga. Baiklah, kesimpulan yang didapat pada video ini adalah betadin tidak berperan 100% dalam pengobatan luka, tetapi hanya membantu membunuh sel-sel jahat yang bisa mengganggu proses penyembuhan luka seperti bakteri dan zat berbahaya lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.